Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada pagi sahabat yang indah ini. Dan ini kali kedua saya ya di tahun 2022. Jadi memang karena kebetulan kita ada grup WhatsApp pada saat ada mungkin kalau ada yang dadakan dari jadwal, jadi ya itulah pelayanan seperti yang dikatakan oleh saudara Bapak Dokter Menembu ya kalau nggak salah ya. Melayani Tuhan itulah pekerjaan. Apa yang kita lakukan setiap Senin sampai Jumat itu bukan pekerjaan, tetapi mencari uang. Tetapi pekerjaan kita sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Amin. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi pada saat mendapat kabar seperti itu ya, saya harus mencari-cari materi yang harus saya siapkan. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita membuka kitab Daniel. Jadi kalau kita ikuti dari bacaan yang bersautan dikatakan dalam Daniel 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Betul sekali. Sahabat, ini saya mengajak kita untuk mempelajari sedikit tentang kisah dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketiga pemuda Ibrani yang namanya pertama kali disebutkan dalam kitab Daniel pertama. Ya, jadi mereka ini ada di antara Daniel ya. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang-orang dari Israel yang dibuang pada saat pembuangan ke tanah Babel. Keempat orang ini sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh raja untuk mempelajari bahasa dan untuk mempelajari literatur, dan setelahnya mereka akan diangkat menjadi pegawai-pegawai istana. Bayangkan. Jadi kegeraman Nebukadnezar ini, kalau kita perhatikan, ceritanya ini berasal dari Daniel pasal 2 pada saat mimpi Raja Nebukadnezar. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada pagi Sabat yang indah ini ya Tuhan. Biar akhirnya kami boleh memasukkan hati dan pikiran kami, supaya boleh memberikan tempat untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada sabat ini Tuhan. Dan biar akhirnya firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi satu kisah yang luar biasa terjadi pada kitab Daniel pasal 2. Pada saat Raja Nebukadnezar bermimpi, tidak ada yang tahu bagaimana cara menginterpretasikannya, karena nggak maksudnya bahkan ahli nujum, orang-orang yang pintar pada saat itu, mereka nggak bisa gitu menebak arti dari mimpi. Bahkan mimpinya sendiri pun dia lupa kan, dia nggak tahu mimpinya apa. Tapi kayak kita, saya mimpi apa semalam ya gitu kan. Bayangkan pada saat Anda berpikir saya mimpi apa semalam, tiba-tiba datang orang, oh Anda mimpi ini dan artinya begini. Itu yang dirasakan oleh Nebukadnezar. Dia nggak tahu mimpinya apa kan, tapi terbayang dalam pikirannya ini mimpinya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba datang Daniel, dia terjemahkan mimpinya dan dia kasih tahu artinya seperti ini. Luar biasa. Dan pada saat itu, begitu dia mengetahui arti mimpi itu, apa yang dilakukan? Nebukadnezar mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur yang diberikan oleh Nebukadnezar adalah setengah-setengah, bukan setulus hati ya. Jadi terkadang kita sebagai orang-orang Kristen tidak usah kita pada saat kita menerima berkat dari Tuhan, ucapan syukur yang kita sampaikan belum tentu sepenuh hati kepada Tuhan. Hanya seperti apa ya, ibarat kalau kita berdoa, terlalu sering kita berdoa pada saat kita makan, kita anggap itu sebagai apa? Satu rutinitas. Setiap kali kita berdoa makan, Tuhan berkati makanan bulan ini Tuhan, amin. Seterusnya sampai kita dewasa, kita anggap itu sebagai satu rutinitas. Sama halnya dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Dan ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ada kalanya pun kita lupa untuk bersyukur. Hal yang sering dialami oleh orang-orang Kristen itu apa? Ya, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Belum mengucap syukur sudah meminta yang lain lagi kepada Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Nebukadnezar ya.
salah satu contoh. Karena ia menerima berkat yang Tuhan berikan dalam Daniel pasal 2 ketika Daniel menginterpretasikan atau mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan di ayat berikut, di pasal berikutnya, apa yang dia lakukan? Ia membangun sebuah patung. Ya. Dalam Daniel pasal 3 ayat 2 dikatakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Siapa yang dipanggil oleh Nebukadnezar? Kalau kita ibaratkan sekarang, ya, Nebukadnezar ini adalah seorang kepala negara. Yang dipanggil adalah orang-orang pemerintahannya, orang-orang yang ada kaitannya dengan Nebukadnezar. Berarti termasuk di dalamnya adalah pemuda-pemuda Ibrani ini kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bayangkan, Tuhan berikan berkat dalam Daniel pasal 2, tetapi dia lupa. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuat patung untuk disembah. Raja memerintahkan pada mereka untuk sujud menyembah ketika musik ini dimainkan. Dan ingat ya, ini yang dipanggil adalah orang-orang pegawai-pegawai raja ya, kalau kita katakan. Jadi ketika musik ini dimainkan, kalian harus sujud menyembah. Perhatikan, kalau kalian tidak menyembah, kalian akan dibakar. Dasar penyembahannya adalah apa? Ultimatumnya. Jadi ibarat kata, saya kasih ultimatum. Kalau kamu tidak menyembah pada saat musik ini dimainkan, kamu akan dibakar. Kamu akan masuk ke perapian yang menyala-nyala. Dasar penyembahannya adalah rasa takut. Banyak orang-orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan karena rasa takut. Saya takut masuk neraka. Saya berbuat baik karena saya takut melanggar hukum Tuhan. Dasarnya karena takut, bukan karena kasih kepada Allah, tapi karena rasa takut. Saya takut. Jadi motivasi yang didasarkan dengan rasa takut adalah motivasi yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena rasa takut itu bisa menghilang. Begitu kita terbiasa dengan rasa takut itu akan menghilang. Pada saat kita, contoh ya, hal yang paling mudah. Dahulu kita anggap berdosa itu adalah hal yang menakutkan karena itu melanggar hukum Tuhan. Tetapi apa? Kita berkompromi. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa, sampai seterusnya kita beranggapan bahwa apa? Itu rasa takut itu sudah mulai hilang. Kita tidak lagi takut untuk berdusta kepada orang. Kita tidak lagi takut. Ya, jadi seperti itu. Rasa takut itu bisa pudar. Jadi rasa takut bukanlah motivasi yang baik untuk melakukan penyembahan. Karena apa? Karena rasa takut itu tidak akan bertahan lama. Dulu, pada saat masih kecil, kita sering ditakut-takuti oleh orang-orang tua ya. Jangan ke bioskop, jangan ke klub malam. Karena begitu kamu sampai di depan pintu, apa yang terjadi? Malaikat akan berhenti, malaikat akan tinggalkan kamu untuk masuk ke situ seorang diri. Dia akan tunggu sampai kamu keluar. Tetapi apakah seperti itu yang Alkitab katakan? Pemazmur katakan dalam kitab Mazmur 139. Pada saat aku mendaki ke langit, di situ engkau ada. Pada saat aku meletakkan tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kemanapun saudara dan saya melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tujuannya memang bagus. Mereka memberikan efek rasa takut supaya kita tidak melanggar, tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Bayangkan jika iblis menempatkan saudara dan saya di satu tempat ya, dan hanya dalam jentikan tangan Anda dan saya mati. Tetapi Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, Anda dan saya, bahkan saat ini pun karena kasih karunia Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada hari Sabat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tidak pernah memikirkan bahwa di banyak tempat sana banyak orang yang gak bisa berkumpul kepada Tuhan. Ada yang baru datang sebentar saja untuk beribadah, tiba-tiba sudah didatangi di gereja.
Ada yang baru datang nggak usah untuk berdoa saja, sudah didatangi dan bahkan ada yang sampai dipersekusi. Kita masih punya kesempatan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Rasa takut bukanlah motivasi yang baik untuk penyembahan, ya. Dan Raja katakan, menyembah atau dibakar. Dan ketika musik ini dimulai, orang-orang ini pun apa? Mulai sujud menyembah. Ketika orang-orang ini mulai sujud menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berdiri kokoh, saudara-saudara. Begitu orang-orang ini menyembah, apa yang menjadi dasar motivasi mereka? Rasa takut. Mereka paham kalau mereka tidak menyembah pada saat itu, hukumannya mati, dibuang ke jalur api. Motivasi mereka adalah apa? Bertahan hidup. Motivasi mereka adalah mereka tidak mau kehilangan apa yang mereka pikir mereka dapatkan dengan kekuatan sendiri. Bayangkan, yang dipanggil ini adalah apa? Para menteri, para petinggi, para kepala daerah, orang-orang yang ditunjuk oleh Nebukadnezar, orang-orang yang diberikan jabatan oleh Nebukadnezar, dan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Nebukadnezar. Segala sesuatu yang mereka terima diberikan oleh raja. Jadi mereka merasa berhutang kepada raja. Ketika raja memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk menyembah, mau nggak mau mereka harus menyembah. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan segala sesuatu yang mereka sudah terima. Motivasi mereka adalah rasa takut. Setiap kali kita termotivasi untuk bertahan hidup, kita harus pahami bahwa apa? Kita membuka celah untuk yang namanya kompromi. Begitu kita mengizinkan kompromi, berarti kita telah kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan. Begitu kita mengizinkan kompromi untuk masuk, kita telah kehilangan kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Seringkali kita berpikir untuk memperkenalkan Tuhan, kita berpikir bagaimana caranya kita untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada orang lain. Tetapi bolehkah saya sarankan kepada saudara-saudara bahwa masih ada cara lain untuk memperkenalkan Tuhan, yakni dengan tidak berkompromi ketika orang lain memilih untuk berkompromi. Izinkan saya untuk memperjelas. Anda bisa memperkenalkan Tuhan dengan cara tidak bekerja pada hari Sabat. Anda bisa memperkenalkan Tuhan dengan cara bergereja pada hari Sabat. Orang akan bertanya-tanya, kenapa Anda tidak bekerja pada hari Sabat? Kenapa Anda pergi bergereja pada hari Sabat? Orang pun sudah bertanya-tanya. Di saat orang lain bergereja pada hari yang lain, Anda bergereja pada hari Sabat. Di saat mereka mencari uang pada hari Sabat, Anda bergereja pada hari Sabat. Orang akan bertanya-tanya. Disitulah Anda memperkenalkan Tuhan. Kita sering berpikir bahwa menjadi spesial secara khusus sebagai orang, secara umum sebagai orang Kristen, dan secara khusus sebagai orang Advent, bahwa kita berbeda dari doktrin-doktrin tertentu. Bolehkah saya katakan kepada Anda bahwa menjadi berbeda bukan berdasarkan doktrin-doktrin saja. Menjadi berbeda adalah ketika kita bisa menghidupkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ada gunanya jika Anda memang mengetahui doktrin-doktrin? Oh ya, doktrin saya berbeda begini. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah Anda dan saya kita hidup sesuai dengan doktrin yang kita pelajari? Boleh jadi kita datang ke gereja, kita duduk ke gereja, kita duduk dengan rapi, kita membuka Alkitab. Begitu selesai gereja, tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan masing-masing. Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Orang di sebelah kita nggak tahu. Bahkan mungkin orang tua kita sendiri nggak tahu. Tetapi ingat, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat, Tuhan mencatat itu di buku kehidupan.
Jadi ketika semua orang sujud menyembah, ketika musik ini mulai dimainkan, musik kompromi mulai dimainkan, dan semua orang mulai menyembah karena rasa takut. Mereka takut kehilangan apa yang mereka pikir mereka dapatkan dengan usaha mereka sendiri. Ketika ketiga pemuda ini tetap berdiri, artinya apa? Di saat semua orang sujud menyembah, tiga orang ini berdiri. Berarti mereka menjadi pusat perhatian. Loh, kok yang tiga orang ini dengan gagahnya ya berdiri? Ingat, apa yang diberikan oleh manusia tidak akan bertahan lama. Tetapi apa yang Tuhan berikan, bahkan setan pun tidak akan bisa mengambilnya. Ketika ketiga orang ini masih berdiri, orang-orang yang lain pastinya sirik. Satu, mereka ini orang-orang Ibrani yang diangkat menjadi pegawai-pegawai raja. Pastinya orang-orang lokal pun pasti banyak yang merasa sirik ya dengan kondisi mereka. Dan pada saat mereka berdiri, otomatis orang-orang ini pasti melaporkan raja. Panas-panasin. Bagaimana mungkin mereka bertiga boleh berdiri? Sedangkan kau katakan, ketika musik dimainkan, semua harus menyembah. Ingat, pada saat kompromi datang kepada Anda tidak hanya diberikan kesempatan satu kali. Kesempatan untuk berkompromi itu banyak. Jadi apa? Nebukadnezar katakan lagi, oh, mungkin kamu nggak dengar ya, dia bilang. Mungkin volumenya terlalu kecil, atau mungkin kamu nggak paham ya dari bahasanya. Kapan kamu harus sujud menyembah? Jadi sekali lagi saya akan katakan kepada Anda, ketika musik ini dimainkan, Anda harus sujud menyembah. Anda berada dalam posisi yang sangat sulit, tagihan Anda banyak, dan semua sudah jatuh tempo. Tetapi sahabat ini adalah sahabat untuk mengumpulkan perpuluhan. Ketika pundi-pundi persembahan berjalan, Anda pikirkan, aduh, tagihan listrik saya mesti bayar rumah sahabat ini. Terpaksa apa? Amplop perpuluhan masuk lagi di kantong. Kompromi. Kompromi tidak hanya datang sekali, dan itu yang diberikan oleh setan. Dan Anda tahu apa yang mereka katakan? Ya Tuanku Raja, tidak perlu buang waktu Anda. Kami tidak akan berhati-hati, dengan kata lain, kami tidak akan berbasa-basi. Stop, saya tidak akan menyembah patung yang Anda buat. Bayangkan, saya tidak akan menyembah patung yang Anda buat. Mereka berdiri di atas iman. Mereka tidak berkompromi. Ketika semua orang menyembah, ketiga pemuda Ibrani ini berdiri tegak tanpa rasa takut. Mereka berdiri di atas firman Tuhan. Pada saat mereka berdiri itu, otomatis mereka menyampaikan apa? Deklarasi iman. Deklarasi iman di hadapan persekusi. Bayangkan, yang mereka hadapi sekarang adalah persekusi. Persekusi loh. Banyak kali kita melihat kejadian persekusi pada tahun 2021. Dan hal yang sama sudah terjadi di zaman Daniel. Ketiga pemuda Ibrani ini dipersekusi. Tetapi jawaban mereka apa? Kami tidak akan menyembah. Luar biasa. Dan pada saat raja mendengar jawaban itu, kita kembali ke Daniel pasal 3 ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ayat inti kita, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, bayangkan, tetapi seandainya tidak, Allah sanggup untuk melepaskan kita. Allah sanggup menyediakan semua persediaan yang kita butuhkan. Allah sanggup untuk memberikan semua kebutuhan Anda. Karena kita berpikiran begini, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat makan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa bayar rumah. Tetapi tahukah kita bahwa semua yang kita dapatkan itu pemberian dari Tuhan, bukan pemberian manusia. Itu yang membuat kita kadang lupa.
bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan. Jadi ketika Raja Nebukadnezar mendengar deklarasi iman mereka, artinya apa? Emosi. Dalam ayat 19 dikatakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Nyonya White katakan, pada saat ia mendengar mereka mendeklarasikan iman, roh jahat mengambil alih dari Nebukadnezar. Ketika saudara dan saya berdiri di atas firman Tuhan dan mendeklarasikan iman, artinya apa? Kita juga apa? Mendeklarasikan perang dengan iblis. Nebukadnezar katakan apa? Naikkan apinya 7 kali lipat. Ketika kita melakukan deklarasi iman, kita melakukan apa? Pembakaran terkendali. Saya pernah ikut basic safety training pada saat kita di pelayaran. Jadi itu ada istilahnya tentang pembakaran terkendali. Biasanya kalau kita sering lihat di berita, kalau terjadi kebakaran hutan, misalnya arahnya ke arah kanan, otomatis di depannya itu jarak beberapa kilometer ke depan itu sudah dibakar lebih dulu, supaya ketika api itu datang sudah tidak ada lagi yang bisa dibakar. Artinya apa? Api itu akan padam dengan sendirinya. Itu yang disebut dengan pembakaran terkendali. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka menyatakan deklarasi iman mereka di hadapan Nebukadnezar. Sudah dibakar, apalagi yang mau dibakar? Akhirnya apa? Emosi kan? Dikatakan begini, jawab ketiga, Raja, jangan buang waktu Anda. Kami tidak akan sujud menyembah. Kami tahu Anda duduk di atas tahta, tetapi ada seorang raja yang tahtanya jauh di atas Anda, yang melihat ke bawah. Kami menyembah kepadanya. Karena apa? Pujian yang kami berikan kepadanya bukan berdasarkan apa yang Dia berikan kepada kami, tetapi berdasarkan siapa Dia. Terkadang pujian yang kita lakukan apa? Karena Tuhan sudah berikan saya yang terbaik, Tuhan sudah berikan saya ini, Tuhan sudah berkati saya. Kita memuji Tuhan, bukan berdasarkan siapa Tuhan. Dan berapa banyak di antara kita yang pada saat kita melayani Tuhan, tahukah kita bahwa pada saat itu kita menandatangani kontrak kematian? Kalau Anda tidak percaya, ya luar biasa tadi lagu yang diberikan ya. Karena memang tadi pada saat saya dengar Ibu Elvin katakan ini bercerita tentang Ayub. Saya ya memang di khotbah ini memang kita akan sedikit membahas tentang Ayub, mengenai kalau bahasa Inggrisnya itu disebut death waiver ya. Jadi surat pernyataan bahwa kita tidak akan menuntut. Biasanya kalau nggak salah ya, pada saat seseorang itu masuk tentara, biasanya kan ada ya surat pernyataan kalau seandainya meninggal atau apa, kita tidak akan menuntut kan. Nah, itu pun yang terjadi dengan kita pada saat kita memilih menjadi seorang Kristen. Kita tidak bisa menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa saya jadi seperti ini? Tidak. Perhatikan. Kita akan dengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub. Ayub sedang mengurus urusan kesehariannya saat itu, ya. Dan pada saat itu, jadi Ayub ini di kesehariannya sedang bekerja seperti biasanya. Dan pada hari itu di surga sedang berkumpul Tuhan dan malaikat-malaikat dan setan. Dan ketika setan melintas dan lewat, Tuhan bertanya kepadanya, dari mana kamu? Habis jalan-jalan keliling bumi, jawab setan. Perhatikan, Tuhan, bukan setan. Tuhan, bukan Lucifer. Tuhan sendiri yang mengatakan, apakah kamu perhatikan hamba Ayub? Bukan ide setan. Tuhan yang sampaikan, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub? Pernahkah Anda bayangkan, di setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan yang mereferensikan nama saudara dan saya. Ketika setan mencari orang untuk dicobai, pernahkah Anda merasa,
Saya dihadapkan pada satu posisi di mana saya harus bekerja pada hari Sabat atau saya dipecat. Sadarkah Anda pada saat itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda? Tuhan mereferensikan nama Anda kepada setan untuk dicobai, supaya Anda layak untuk memberikan satu kesaksian, supaya orang mengenal Tuhan melalui perbuatan Anda. Ketika Anda memilih mengikut Kristus, Anda menandatangani surat pernyataan sukarela. Jadi ketika semua tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi selama saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah merasa sampai saat ini sekalipun Tuhan meninggalkan saya. Yang sering kita lakukan adalah apa? Kita berpaling dari Tuhan. Sekalipun kita berpaling dari Tuhan, Tuhan tetap ada di sisi saudara dan saya. Yang membutakan adalah hati dan pikiran kita yang sudah tertutup dengan kekejian kita. Seandainya kita mau melihat sedikit saja, kita akan melihat Tuhan di situ. Kami tahu apa yang dapat api itu lakukan, tetapi kami tahu apa yang Allah kami sanggup. Kami tahu Allah kami sanggup. Tetapi jika tidak, bayangkan ya. Pada saat Anda berdiri di depan gereja dan tiba-tiba orang-orang datang kepada Anda, tutup gereja ini atau Anda kami habisi di sini. Apa yang akan Anda lakukan? Persekusi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sujud menyembah atau kamu kami bakar. Kami tahu apa yang api itu bisa lakukan kepada kami, tetapi kami yakin Allah kami sanggup. Tetapi jika tidak, sekalipun kami tidak akan menyembah. Bayangkan, di hadapan persekusi mereka masih berani melakukan apa? Deklarasi iman. Dan itu menurut nyawa, itulah yang membuat setan semakin emosi. Setan tidak akan membiarkan Anda untuk menyatakan betapa Anda mengasihi Tuhan, dan ia tidak akan datang dengan santai. Setan akan datang dengan amarah yang menyala-nyala. Maka Nebukadnezar mengatakan, naikkan pada saya 7 kali lipat. Sebab begitu iman Anda meningkat, apinya pun meningkat. Mereka percaya Sabat sekarang, tambahkan apinya. Mereka gak mau berkompromi sekarang, tambahkan apinya. Dan ketiganya pun dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Dan pada saat Nebukadnezar memperhatikan, mereka yang seharusnya sudah terbakar, tapi berapa banyak di antara Anda yang tahu, ketika ia melihat ke perapian, ia melihat sesuatu yang aneh. Dia tahu yang dia lemparkan adalah 3 orang, tetapi kenapa yang dilihat malah 4? Dan mereka justru berjalan-jalan di tengah api. Saya kira yang saya lempar 3, tapi kok kenapa malah 4 ya? Dan yang keempat seperti anak dewa, dia katakan ya. It's like son of God kalau dalam versi bahasa Indonesia. God-nya tapi dalam huruf kecil. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya kurang mengerti. Nebukadnezar ini adalah raja kafir, belum pernah lihat Tuhan. Bagaimana ia bisa tahu Tuhan itu seperti apa? Ya, karena ketika anak-anak Tuhan berada di api pencobaan, menolak untuk menyerahkan iman, maka orang-orang yang belum pernah melihat Tuhan akan melihat Tuhan melalui Anda. Jadi walaupun Anda tidak bisa mengajar Alkitab, Anda tidak bisa berbicara, tetapi Anda bisa memperkenalkan Tuhan melalui kehidupan Anda. Ini yang paling penting. Dalam Daniel pasal 3 ayat 22, mungkin kita baca. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Ya kan ya? Ini mungkin banyak orang yang tidak pernah perhatikan ini. Jika orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego saja terbakar, kenapa Nebukadnezar harus repot-repot mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego?
saya percaya ini adalah simbol kerohanian dalam realita kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke setiap api pencobaan, kita masuk dengan tangan terikat. Kita lahir dalam dunia penuh dosa. Kita diikat oleh tradisi dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang sering kita lakukan, yang akhirnya menjadi satu keterbatasan bagi kita. Dan ini yang dilakukan oleh setan. Ia tahu keterbatasan Anda, ia tahu kekurangan Anda. Jadi jika saya melemparkan mereka di situasi yang tepat, secara otomatis ini akan menyalakan api yang sudah ada di dalam diri mereka, dan mereka akan menyerah. Tetapi satu yang setan tidak ketahui, dalam Yesaya 41 ayat 10, ada yang bisa bacakan? Yesaya 41 ayat 10, apa dikatakan di situ? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menumbuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, yang setan tidak tahu bahwa Allah selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan deklarasi iman dan melakukan pembakaran terkendali, ya, pada saat mereka katakan, tetapi jika tidak, artinya secara tidak langsung mereka menantang setan. Kalaupun kami harus mati, kami mati demi nama Tuhan. Dan pada saat itu, ketika mereka di dalam perapian, ketika mereka memberikan segalanya kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka. Bukan dari api, tetapi di dalam api. Ya. Tuhan menyelamatkan kita bukan dari pencobaan, tetapi di dalam pencobaan itu, supaya melalui pencobaan yang kita alami, kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan. Oh, ternyata kamu setiap hari Sabtu ke gereja. Oh, ternyata kamu begini. Oh, ternyata kenapa kamu gak mau bekerja pada hari Sabtu? Oh, ternyata alasannya seperti ini. Oh ya, saya pernah dengar orang-orang yang beribadah pada hari Sabat, karena dulu saya punya karyawan yang juga bekerja, yang tidak bekerja pada hari Sabat. Atasan Anda mengenal Tuhan melalui kehidupan Anda, tetangga Anda mengenal Tuhan melalui kehidupan Anda. Nebukadnezar mengenal Tuhan melalui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tidak hanya mereka saja, ya, bahkan para petinggi-petinggi di kerajaan pada saat itu. Dan akhirnya apa? Nebukadnezar pun mempromosikan mereka, karena Tuhan hanya akan mempromosikan orang-orang yang bertahan dalam api pencobaan. Sebagai ilustrasi terakhir, saya ingin bagikan suatu cerita tentang salah seorang kulit hitam yang sudah divonis hukuman mati, ya, oleh seorang jaksa agung, dituntut hukuman mati. Tapi akhirnya apa? Ketika ia bebas dan terpilih menjadi presiden, jaksa agung ini yang akhirnya harus melantik dia menjadi presiden. Nelson Mandela dilantik oleh jaksa yang menuntut dia oleh hakim yang menuntut dia untuk dijatuhi hukuman mati. Tuhan akan menjadikan itu sebagai apa? Motivasi untuk mengangkat Anda lebih tinggi. Jadi ingat, ketika Anda mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan melalui pencobaan-pencobaan kehidupan yang Anda alami, jangan menyerah, jalani, laksanakan, lakukan, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Tuhan. Amin.